Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengoperasikan mesin CNC milling secara langsung. Oke, kali ini kita akan menggunakan mesin dari buatan Jtek Automation, yaitu dengan dari Supermill MK 2.0 Pro. Bagaimana tertarik dengan pengoperasiannya? Oke, setelah ini kita akan langsung praktekkan. Mari. Oke, yang pertama kita nyalakan saklarnya dulu. Saklarnya itu terletak di bagian kanan mesinnya gitu. Kita nyalakan. Oke, ini lampunya akan menyala begitu. Oke, selanjutnya di sini ada tombol power. Ada banyak tombol ya. Dari mulai pause, lepas, ini untuk tombol emergency, ini untuk memutar, bukan memutar sih, untuk memindahkan gitu. Kalau misal kita mencet X, nanti kita X plus itu ke arah kanan, min ke arah kiri, dan begitu ke sebaliknya untuk Y dan Z nya gitu. Oke, setelah ini kita nyalakan, selanjutnya kita ini ada tombol power. Ini untuk menyalakan panelnya, kita pencet saja tekan. Oke, kita tunggu sampai nyala begitu. Oke, setelah tampilnya seperti ini atau banner layarnya sudah nyala, kita tekan saja homing untuk memposisikan ragumnya gitu. Ya, oke. Setelah itu ini tampilannya udah seperti ini setelah kita nyalakan, kita homing tadi. Nah, ini ada beberapa tombol atau apa ya, kayak memiliki fungsi-fungsinya sendiri gitu. Dalam panel ini ada banyak sekali fitur tombolnya. Ini ada jog sama NPI gitu. Nah, di sini ini posisi ragumnya kan masih di kiri. Nah, kita taruh ke tengah dulu biar kita enak untuk memasang benda kerjanya gitu. Nah, ini ada X, Y, dan Z. Nah, kita pencet X. Nah, ini untuk kecepatan gerakannya, ini ada kali 1, kali 10, dan kali 100. Semakin kecil kalinya maka akan semakin pelan gerakannya begitu. Kita pencet 100 saja. Kita tekan ke X dulu, kita posisikan ke tengah dulu. Nah, kita putar pakai ini. Nih. Kalau ke kiri atau minus itu gerakannya akan ke kanan. Sebaliknya kalau kita putar ke kanan akan bergerak ke sebaliknya begitu. Ini kita posisikan dulu. Sama halnya dengan Y sama Z nya juga begitu. Oke, selanjutnya kita pasang benda kerjanya terlebih dahulu gitu. Nah, untuk pemasangan benda kerja ini kita jemburkan. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan benda kerja. Nah, dikarenakan bila tidak diganjel atau ada ganjel bawahnya gitulah, itu kan nggak rata ya ketinggiannya antara kanan sama kiri sisi. Nah, maka dari itu kita perlu pakai alat ini. Ini digunakan untuk meratakan ketinggian benda kerjanya. Setelah itu kita pasang di sini gitu. Setelah itu dikencangkan. Nah, gitu. pasang kencangkan untuk
untuk perhatiannya ini jangan sampai geser ya. Kalau masih geser, kita bisa pukul pakai menggunakan palu karet ini sampai tidak gerak lagi. Oke, gitu. Oke, yang pertama kita akan melakukan setting 0 dulu pada benda kerja yang akan kita proses. Nah, untuk setting 0 sendiri saya akan menggunakan alat yang namanya itu sentrofik begitu. Nah, alat ini digunakan untuk menentukan titik 0 X sama Y-nya begitu. Nah, untuk titik 0 yang akan kita gunakan yaitu di ujung bawah benda kerja, ujung kiri bawah di bagian sini. Nah, begitu. Nanti untuk sentuhan ujungnya atau sentuhan yang digunakan untuk mencari titik 0 benda kerja itu di sisi kiri benda kerja sama di sisi bawah benda kerja untuk sumbu Y di bawah sini. Nah, untuk sumbu X nya cukup di sini begitu. Nah, langsung saja kita pasang terlebih dahulu. Nah, untuk pemasangan perlu diperhatikan ini ada kayak celahnya begitu. Nah, setelah itu kita posisikan seperti ini, kita pencet ini, ada tulisan lepas ini, kita pencet saja. Oke, kita tekan lepas ini, selanjutnya kita dorong, kita lepas. Nah, ini akan terpasang begitu. Sama halnya dengan pahat, nanti juga seperti ini gitu. Oke, langsung saja kita lakukan setting 0-nya. Nah, yang pertama kita lakukan pemutaran ini sentrofiknya. Nah, untuk melakukan perintah untuk memutar spindle-nya itu bisa menggunakan di bagian sini. Ini manual data input, kita masukkan M3. Nah, M3 gunakan untuk memutar spindle dengan kecepatan S-nya tidak boleh yang terlalu kencang, kalau bisa seminimal mungkin, soalnya sentrofik ini bukan benda yang seperti pahat, beda. Ini nanti akan bergerak oling begitu. Kalau jika terlalu kencang nanti bisa lepas gitu. Selanjutnya kita pencet kirim. Nah, maka spindle akan berputar. Oke, selanjutnya kita arahkan ke bagian sisi kiri benda kerja untuk melakukan setting titik 0, setting X. Oke, kita arahkan. Kita pencet X, Y, begitu sama Z-nya untuk memposisikan. Nah. Gitu. Nah, sebelum dilakukan penyentuhan, pastikan bahwa sentrofik ini bergerak oling gitu atau tidak teratur. Oke, setelah itu kita sentuhkan sampai sentrofik ini anteng begitu atau diam. Oke, kita arahkan ke kanan. Nah, untuk pemutarannya itu bisa dilakukan pelan-pelan saja. Nah, untuk kecepatannya cukup di 100 saja, nggak perlu dirubah menjadi ke 10 begitu. Nah, kita gerakkan sampai benda kerja atau sentrofik ini berputar diam, tidak oling lagi. Satu-satu saja sampai sentrofik itu berputar diam. Nah, jika sudah diam seperti ini, itu tandanya sudah lurus begitu. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian panel sini, kita pencet ke parameter. Nah, ini ada X yang merah
Nah, ini merupakan titik di mana posisi pahat atau posisi dari sentrofik itu berada. Nah, dikarenakan ujung sentrofik itu diameternya 4 mili, maka kita perlu kurangkan 2 mili atau dikurangkan 2 mili dari 2 minus 247,406 ini kita minuskan 2 menjadi minus 245, komanya kita rubah saja, 406 begitu. Oke, selanjutnya jika sudah kita melakukan setting Y-nya, gantian yang Y-nya. Oke, setelah itu kita naikkan lagi. Oke, begitu. Selanjutnya kita geser. Oke, kita goyangkan lagi. Cukup digoyangkan pakai tangan gini, nanti akan bergoyang sendiri. Oke, selanjutnya kita geser sampai menyentuh dan menjadi diam lagi. Nah, ini sudah diam. Nah, diam lagi. Selanjutnya kita setting di bagian sininya sama. Angka di sini itu menunjukkan titik yang pahat atau sentrofik berada di posisinya. Selanjutnya kita minus 2 lagi, dari 189 dikurangi 2 berarti menjadi 187 gitu. Dan 7, sekian 902. Oke, setelah itu kita pencet simpan offset untuk menyimpan offset dari G54 ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya untuk G54 ini kita gunakan untuk pada tool 1. Nah, untuk jika kita menggunakan tool lebih dari 1, nanti kita settingnya itu juga satu-satu. Nah, tapi untuk X sama Y nya itu kita bisa samakan semua. Yang beda nanti Z nya, dikarenakan ujung dari sini sampai sini setiap pahat itu berbeda-beda begitu. Nah, untuk G54 ini kita gunakan untuk T1. Jika untuk menggunakan T2 nanti bisa pakai di G55. Misal ini kan toolnya kita pakai flat and mill. Nah, jika tool 2 nya kita pakai chamber, otomatis kan beda. Nanti kita settingnya di G55 ini begitu. Oke, jika sudah kita matikan di M5, kita kirim. Nah, berhenti. Kemudian kita naikkan lagi. Nah, setelah itu kita akan melakukan setting 0 Z nya, setting titik Z nya kita lepas. Nah, bila tidak bisa seperti ini, kita tunggu sampai anginnya mengisi lagi. Kita hentikan dulu. Nah, kita tunggu sampai kompresornya berhenti, baru kita bisa melepas ini. Oke, selanjutnya kita akan melepas sentrofik ini diganti ke pahat untuk menentukan 0 Z nya begitu. Oke, selanjutnya kita akan memasang tool yang akan kita gunakan untuk proses pemakanan pada benda kerja ini. Oke, kita posisikan seperti ini. Setelah itu kita pencet lepas ini. Nah, jika sudah masuk kita lepaskan gitu. Nah, ini tandanya sudah terpasang. Nah, untuk setting 0 offsetnya, 0 offset setnya kita lakukan dengan bantuan alat dial ini. Nah,
kita lakukan. Kenapa pakai dial ini? Agar tidak terkena langsung permukaan benda kerjanya, begitu. Oke, kita posisikan di atas benda kerjanya. Nah, setelah itu kita oh iya, kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita lakukan kalibrasi untuk titik nolnya itu kita geser dulu sampai sesuai dengan titik nol ini. Oke, jika sudah, nah kita lakukan proses penurunan. Kita turunkan pilotnya sampai menyentuh hingga mencapai ke titik nolnya lagi pada dialnya ini. Nah, berhubung ini kebanyakan, kita kurangkan dulu. Nah, kita ganti kecepatannya menjadi ke 10 begitu. Kemudian kita putar perlahan sampai pas di titik 0. Nah, jika sudah pada dial menunjukkan titik 0, selanjutnya kita masuk ke parameter lagi. Nah, untuk Z-nya ini kan yang di atas itu 172. Nah, karena kita menggunakan bantuan dial ini, nah untuk dial ini dari atas sampai bawah itu panjangnya 50 mili. Nah, di sini berarti kita tambahkan 50 mili menjadi 222. Begitu. 222, sekian ditambah 50 dikarenakan kita menggunakan bantuan dial itu. Oke, setelah kita masukkan, selanjutnya kita simpan offset. Nah, ini digunakan untuk menyimpan seluruh setting yang sudah kita lakukan tadi. Oke, jika sudah, kita naikkan lagi. Selanjutnya kita akan melakukan proses untuk memasukkan program yang sudah kita buat gitu. Nah, untuk memasukkan program itu kita impor dari aplikasi Fusion. Selanjutnya kita impor G-code-nya, dan selanjutnya kita masukkan, kita pindah ke mesin secara langsung. Nah, untuk program yang kita masukkan di sini itu bisa program yang kita buat secara manual dengan format NC begitu. Nah, selanjutnya jika sudah terpasang, kita buka program manager. Di sini ada program manager, kita klik saja. Nah, oh maaf. Nah, selanjutnya di sini ada buat G-code sama buka G-code. Nah, berhubung G-code-nya sudah kita buat, berarti kita tinggal buka saja. Nah, selanjutnya ini ada lokal sama eksternal. Nah, berhubung G-code-nya kita masih berada di flash disk ini, kita pindah dulu dari flash disk ke panel sini. Caranya eksternal. Nah, ini nama flash disk-nya begitu. Selanjutnya kita kopikan saja foldernya. Ini dicentang. Setelah itu ini ada tulisan salin folder berkas. Ini kita salin saja, pencet saja. Nah, otomatis kita akan masuk ke bagian lokal. Nah, untuk file yang tadi sudah berada di lokal sini. Selanjutnya kita buka saja. Nah, di sini ada paket T1. Kita buka saja G-code-nya yang sudah kita buat. Nah, akan muncul seperti ini begitu. Nah, jika dalam program kalian ada tulisan T1,
maka bisa kalian tambahkan M6 gitu agar tool ini bisa terbaca pada mesin. Nah, setelah itu kita klik saja stream. Nah, jika sudah seperti ini, maka program siap dijalankan. Sebelum itu kita lakukan pemposisian coolernya. Coolernya kita posisikan agar dapat mengenai toolnya begitu. Nah, begitu. Oke, jika sudah, maka kita tutup terlebih dahulu. Nah, baru kita klik mulai. Nah, maka akan mendeteksi program yang telah kita buat. Nah, untuk di sini kita ubah spidolnya dulu, kita kurangi, bitrate-nya kita kurangi, sama rapidnya bisa kita ke set kurang dulu agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, jika sudah aman, langsung saja kita spidolnya kita tambahkan lagi seperti semula begitu. Untuk bitrate-nya bisa kita kembalikan seperti semula lagi. Oke, jika sudah seperti itu kita tunggu sampai program selesai dijalankan hingga benda kerja yang kita inginkan selesai dan siap jadi begitu. Nah, jika terjadi kendala atau tiba-tiba pahatnya patah ataupun menabrak ragum, kita bisa pencet tombol emergency ini begitu. Ini akan menghentikan proses yang sedang dijalankan ini begitu. Jika sudah selesai, maka akan seperti ini. Nah, sebelum kita ambil, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, caranya kita menggunakan bantuan kompresor ini, kita tutup agar setelah itu kita kita dapatkan seperti ini gitu. Oke, selanjutnya setelah praktek selesai nih, selanjutnya kita mesinnya kan dimatiin, nggak mungkin kan kita biarin gitu aja. Nah, selanjutnya kita matiin. Yang pertama kali yang kita lakukan yaitu kita lepas dulu nih bahannya gitu. Nah, setelah bahan kita lepas, kita pencet homing untuk melakukan posisi terjauhnya begitu. Kita homing terlebih dahulu, kita tunggu. Nah, ragum akan bergerak di titik di sini. Oke, jika sudah tampilannya kembali seperti ini, maka kita shutdown saja, shutdown, terus kita klik yes. Nah, jika sudah, saklarnya kita naikkan lagi, kita matikan saklarnya ke arah atas begitu. Oke, sudah mati gitu. Oke, ini benda yang sudah kita operasikan tadi.
mungkin bisa diperhatikan lagi videonya tadi, dan juga mohon diperhatikan karena apa? Karena nanti pada saat pelaksanaan mata kuliah CNC nanti kalian akan mengoperasikan mesin ini secara langsung. Jadi mohon diperhatikan dari mulai setting toolnya, terus pasang bendanya, kemudian memasukkan kodenya. Jadi supaya bisa diperhatikan dan juga dipahami. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya ajarkan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.